dahulu kita mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Reading Constitution of the Republic Indonesia 1940. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak yang tidak menyaut. Berdosa itu kalau tidak menyaut, kalau orang bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan kepala madrasah dan seluruh dewan guru, staf yang saya muliakan, anak-anakku sekalian semuanya yang sempat hadir hari ini untuk mengikuti upacara. Karena banyak di sana yang di belakang pintu yang datang terlambat karena terlambat bangun. Kapan terlambat bangun? Pasti terlambat datang di sekolah. Kenapa terlambat bangun? Karena terlambat tidur. Itu kuncinya nih. Sekarang ini anak-anak rata-rata begitu.
terlambat tidur, terlambat bangun, terlambat ke sekolah. Nggak usah dicari-cari apa alasan penyebabnya. Sudah itu penyebabnya. Kalau kita dulu itu tidak ada. Jam 3 kita sudah bangun. Jam 4 sudah sarapan pagi. Sesudah itu kita salat, kita siap-siap pakaian mau ke sekolah. Mau bikin apa? Karena kita cepat tidur, jam 9 sudah tidur. Mau bikin apa? Jam 8 kita sesudah salat isya sudah makan, kita belajar sampai jam 9. Itulah perbedaannya sekarang. Kalau tidak bisa dicegah itu akan beratur-ratur dan terlambat terus. Yang selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada anak-anak kecil yang menjadi peserta upacara hari ini. Cukup bagus. Mudah-mudahan yang lain bisa menjadi pelajaran teladan. Kemudian selanjutnya satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa ada penyampaian dari BMKG diperkirakan minggu kedua bulan November ini sudah akan hujan terus, diperkirakan sampai Februari 2026 panjang. Oleh karena siap-siap setiap mau ke sekolah diusahakan bawa payung. Kenapa? Karena sesudah hujan dia panas seperti begini, banyak orang sakit. Jadi menjelang musim hujan supaya siapkan memang payung yang disampaikan orang tua, payung kecil-kecil itu disimpan di tas supaya tidak jadi penghalang. Kalau mau pulang sementara hujan mau kendaraan bisa pakai payung. Ini yang saya sampaikan. Terakhir yang saya ingin sampaikan, ada 6 pesan Rasulullah kepada kita sekalian umatnya. Tapi saya hanya akan sampaikan 3 supaya tidak terlalu lama. Pesan Rasulullah yang pertama adalah hormati 4 orang. Hormati 4 orang itu yang pertama adalah ibu, yang kedua bapak, yang ketiga guru, dan yang keempat kata Rasulullah orang yang lebih tua daripada kita. Kalau kedua orang tua dan dua pesan Rasulullah, pastikan ada 3 perkara harus ada sama diri kita. Pastikan itu harus ada sama diri kita, ada 3 perkara. Yang pertama, kejujuran. Itu harus ada sama kita. Jujur itu di atas dari segala-galanya. Lebih baik orang jujur daripada orang pintar. Pintar baru tidak jujur, bahaya. Pekerjaan yang dia salah gunakan kepintarannya. Tetapi yang kita harapkan itu adalah pintar dan jujur. Itu yang paling istimewa. Kalau mau dibanding-bandingkan, lebih baik tidak pintar tapi jujur daripada pintar tidak jujur. Tapi kalau dimiliki dua-duanya, pintar dan jujur, itulah emas namanya. Itu. Jadi harus ada pada diri kita itu namanya kejujuran. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, iman. Iman itu harus selalu berada dalam diri kita, tidak boleh kemana-mana. Kapan imannya tidak ada, maka dunia ini seperti dia anggap dia kuasai. Itu kenapa? Karena tidak ada pengendalian, tidak ada imannya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah adalah amal kebaikan. Harus ada dalam diri kita itu amal kebaikan. Berbuat baik, membantu orang lain, itu amal kebaikan itu. Pastikan itu. Ada 3 perkara yang tidak boleh
yang harus kita jaga dan kita pelihara. Kawal. Kata Rasulullah, kawal yang tiga ini dengan baik-baik. Yang pertama emosi. Kata Rasulullah, itu harus dikawal baik-baik. Jangan sedikit-sedikit emosi. Berbahaya. Tidak ada gunanya orang emosi. Orang emosi itu menyakiti orang dan dia sendiri sakit. Lihat itu orang yang suka emosi, ya lama dia mati itu. Karena dia menyakiti orang dia doakan yang tidak bagus. Kemudian dia juga sakit karena dia emosi. Itu semua termasuk larangan agama itu orang yang emosi. Kemudian yang harus dikawal kata Rasulullah adalah lidah. Lidah itu berbahaya. Kalau salah gunakan, sekarang ini lidah itu tidak hanya langsung dengan ucapan, tetapi melalui HP itu sudah lidah itu yang bergerak, berjalan, macam-macam yang ditulis itu, menyakitkan hatinya orang itu. Itu keluar dari lidah itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, dikawal itu lidah. Jangan dia macam-macam. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, yang harus dikawal itu adalah nafsu. Nafsu yang paling berbahaya. Oleh karena itu, nafsu ini yang bisa bungkus dia supaya bisa terpelihara adalah iman dan takwa. Ini menjadi pelajaran, karena ini pesan Rasulullah ini penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami siswa dan siswi Yayasan Asafia berjanji. Satu, tekun beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, bekerja keras dan rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Tiga, senantiasa menjaga nama baik di madrasah, baik dalam pergaulan di madrasah, keluarga dan masyarakat. Empat, patuh kepada orang tua dan guru. Lima, berperilaku yang sopan